Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para penunggu kelas Gaharu. Di pertemuan minggu ketiga ini, kita akan mencoba menggunakan media pembelajaran yang agak berbeda dengan 2 minggu sebelumnya. Pada pertemuan yang ketiga ini, saya akan menggunakan video dalam menyampaikan materi, karena pada minggu yang lalu guru-guru sudah dilatih untuk membuat video dan masing-masing guru mapel sudah berusaha menyusun video untuk disampaikan ke siswa. Kalau dalam video ini ada hal-hal yang kurang pas, saya mohon maaf karena ini masih pembelajaran, tapi mudah-mudahan untuk video-video berikutnya pada materi-materi selanjutnya bisa lebih bagus daripada video yang saat ini. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal awal tentang pengukuran kayu gergajian yang meliputi pengenalan alat, lalu pengelompokan sortimen, dan teknis pengukuran dimensi tebal, lebar, dan panjang kayu gergajian. Itu saja pengantar. Let's check this out, guys. Ini adalah tumpukan kayu gergajian yang terdiri dari berbagai sortimen. Sekilas bisa kita lihat ada yang tebalnya kecil, jauh lebih kecil dari lebarnya. Ada juga yang tebal dan lebarnya tidak terlalu jauh bedanya. Biasanya tumpukan kayu gergajian itu disusun berdasarkan ukuran tebal dan lebarnya, sehingga dalam satu tumpukan hanya terdapat satu ukuran saja. Nah, tumpukan yang sudah disediakan oleh sekolah ini terdiri dari berbagai ukuran atau terdiri dari berbagai sortimen. Nanti saya akan mencontohkan cara pengukuran tebal, lebar, dan panjang untuk setiap sortimen menggunakan alat ukur baik roll meter besi ataupun roll meter fiber atau plastik. Untuk saat ini saya akan menyampaikan alat yang digunakan untuk mengukur kayu gergajian. Yang pertama adalah roll meter yang terbuat dari besi, biasa juga disebut meteran tukang, yang akan kita gunakan untuk mengukur dimensi tebal dan dimensi lebar kayu gergajian. Di sini bisa dilihat bahwa meteran yang ada ini sepanjang 5 meter yang memperlihatkan skala senti dan inci yang terdapat pada meteran tersebut. Berikutnya, alat ukur kedua yang biasa kita gunakan adalah roll meter yang terbuat dari bahan fiber atau plastik. Biasa juga disebut meteran tanah. Fungsinya adalah untuk mengukur dimensi panjang kayu gergajian. Walaupun meteran besi yang tadi skalanya sampai 5 meter, namun jika kita terlalu sering menggunakan meteran tersebut sampai habis skalanya, biasanya meteran tersebut akan cepat rusak. Untuk itu, pengukuran panjang kayu gergajian biasa kita gunakan adalah roll meter berbahan fiber atau plastik. Yang perlu diperhatikan adalah roll meter berbahan fiber ini ujungnya itu biasanya langsung berskala 0.
Jadi yang ini skalanya 0, sehingga kita meletakkan ujung meteran tersebut di ujung kayu gergajian. Di beberapa merek lain ada juga yang nolnya agak ke tengah. Nah, ini nanti perlu kehati-hatian sebelum kita mengukur atau menggunakan meteran tersebut. Berikutnya saya akan mencontohkan perbedaan antara sortimen yang dikenal dalam SNI tentang kayu gergajian. Yang pertama adalah papan lebar, lalu broti, lalu papan lis. Papan lebar itu dikelompokkan dalam kelompok yang sama dengan papan jeblosan. Broti dikelompokkan dengan kelompok yang sama dengan balok. Papan lis sendirian. Di luar tiga ini ada yang namanya sortimen kayu gergajian pendek, tetapi itu hanya disebabkan panjangnya yang tidak sampai 1 meter. Kita mulai dari papan lebar atau papan jeblosan. Syaratnya adalah tebal kurang dari setengah lebar dengan lebar lebih atau sama dengan 10 cm. Kita lihat. Lebar ini 24,6, lebih dari 10 cm. Tebal kita ukur 2, atau kita ukur yang aturan sesuai 2,6. Dengan lebar 24 lalu tebal 2,6, maka tebal kayu ini kurang dari setengah lebar. Setengah dari 24 adalah 12, sedangkan tebalnya hanya 2,6. Berarti ini masuk kategori papan lebar. Selanjutnya kita lihat sortimen yang kedua. Ini tadi papan lebar, ini broti. Broti syaratnya hanya satu, yaitu tebal lebih dari atau sama dengan setengah lebar. Saya ulangi, broti syaratnya adalah tebal lebih dari atau sama dengan setengah lebar. Mari kita ukur lebarnya. Nah, kita lihat lebarnya adalah 6,6 cm atau 66 mili. Kita ukur lebar tebalnya. Nah, ini tebalnya ini 5. Kita ingat syarat broti, tebal lebih atau sama dengan setengah lebar. Dengan lebar 6,6, setengahnya adalah 3,3. Sedangkan tebalnya kayu kita adalah 5. 5 itu lebih besar dari 3,3. Maka masuklah kayu ini ke dalam broti. Tebalnya lebih atau sama dengan setengah lebar. Berikutnya papan lis. Papan lis adalah lawan dari papan lebar. Kalau papan lebar lebarnya lebih sama dengan 10 cm dengan tebal kurang dari setengah lebar, papan lis syaratnya adalah lebar kurang dari 10 cm, tebal kurang dari setengah lebar. Kita lihat. Nah, ini lebarnya 9, berarti kurang dari 10. Cocok untuk papan lis. Kita lihat lagi tebalnya. Tebalnya hanya 2,4 cm atau 24
mili. Ya, 24 mili. Setengah dari lebarnya tadi adalah 9, adalah 4,5 cm. Sedangkan tebal kita hanya 2,4 mili. Tebal kita kurang dari setengah lebar. Maka cocok, ini adalah papan list, ini broti, ini papan lebar. Nah, itu tadi 3 contoh pengelompokan sortimen kayu gergajian. Selanjutnya, saya akan mencontohkan cara pengukuran dimensi tebal pada sekeping kayu gergajian. Sekilas bisa kita kenali bahwa kayu yang akan kita ukur ini merupakan sortimen papan lebar. Itu kita ketahui dari perbandingan antara tebal dan lebar kayu gergajian tersebut. Pastinya nanti akan kita dapatkan setelah kita mengukur seluruh dimensi kayu gergajian ini. Yang pertama, kita akan melakukan pengukuran dimensi tebal. Pengukuran dimensi tebal itu dilakukan paling dekat 15 cm dari ujung. Jadi sebelum kita mengukur, kita ukur dulu 15 cm. Nah, dari sini, maka pengukuran kita mulai dari sini. Kita tidak boleh melakukan pengukuran tebal dalam 15 cm dari ujung. Setelah 15 cm baru kita lakukan pengukuran, misalnya dari sini. Karena kayu gergajian ini cukup panjang, kita akan menentukan titik pengukuran di tempat yang tebalnya paling tipis. Kita ukur beberapa kali, misalnya di sini didapat angka 2,6 cm. Kita coba di titik lain. Di sini dapat angka 2,4 cm. Nah, setelah kita ukur beberapa titik pengukuran, kita akan menggunakan angka terkecil. Dalam hal ini adalah 2,4 cm atau 24 mili. Berikutnya, saya akan mencontohkan pengukuran lebar. Sama seperti tebal, pengukuran lebar diukur 15 cm dari ujung. Dari ujung sebelah kiri 15 cm, dari ujung yang satu lagi di sebelah kanan juga 15 cm. Prinsipnya sama. Kita akan menggunakan angka lebar yang tersempit. Kalau tebal tadi, tebal tertipis, kalau lebar, lebar tersempit. Nah, ini misalnya didapat angka 24,6 cm. 24,6 cm atau 246 mili. Kita uji di beberapa titik. Ini 24,8, berarti masih terkecil yang tadi. Sama ini 24,7, berarti lebar yang kita gunakan adalah 24,6 cm atau 246 mili. Nah, sekarang sekilas, kalau yang tadi lebarnya 2,4, tebalnya 2,4 dan lebarnya 24,6, maka sortimen ini dikelompokkan ke dalam kelompok papan lebar yang syarat-syaratnya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Pada pengukuran panjang, kita akan mengukur di tempat atau di posisi panjangnya terpendek. Misalnya kita lihat ini sudut kayu gergajian ini kurang siku, sehingga bisa kita pastikan bahwa jika kita mengukur panjang di titik yang ini,
hasilnya akan lebih besar daripada titik yang kedua. Pada situasi seperti ini, kita akan melakukan pengukuran panjang pada titik yang kedua, yaitu panjang dengan hasil ukuran yang paling pendek. Baik, kita akan tarik meteran. Nah, ini lihat, ini posisi meterannya masih salah. Kita akan menggunakan yang skalanya senti. Kalau yang ini tadi skalanya inci atau kaki. Kita sudah mendapatkan hasil ukuran panjang kayu kejadian tersebut. Bisa kita lihat bahwa panjangnya lebih dari 4 meter. Ini skala yang menunjukkan bahwa panjangnya 4 meter, tapi masih lebih. Kita lihat panjangnya. Nah, perhatikan lagi di sini sudutnya itu ternyata lebih kurang siku. Kalau kita mengambil sampai batas akhir ini hasilnya akan lebih panjang dari yang sebenarnya. Karena sudut yang di sini, panjang yang di sini lebih pendek. Akhirnya kita memperkirakan dengan sudut yang siku, maka diperkirakan panjang kayu tersebut adalah 4,05 meter. Jadi bukan 4,07. Tapi 4,05 karena sudutnya tidak siku. Jadi panjang kayu ini adalah 4,05 meter atau 405 cm. Itu tadi rangkaian video pembelajaran untuk pertemuan kita kali ini. Bisa jadi video tadi akan kita gunakan dalam 1, 2, bahkan mungkin 3 pertemuan menggunakan video yang sama. Akan kita lihat perkembangan Gaharu dalam pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan ini dengan sebuah pantun. Bunga mawar, bunga berduri, dipetik gadis pintar menari. Syuting sehari, edit sehari, mata sakit, hati berseri. Terima kasih atas perhatian anak-anak Gaharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.